Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan perkenan Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali bertemu di dalam acara atau program taklim subuh kita di masjid yang kita cintai ini, masjid yang asri, masjid yang kita ditakdirkan oleh Allah untuk menikmati keindahannya, ya. Masjid Bin Baz, seindah nama tokoh yang kita jadikan sebagai nama masjid kita ini, Syekh Abdul Aziz Bin Baz rahimahullah ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu perkara yang teramat penting untuk selalu kita ta'amulkan, pikirkan dan renungi adalah keindahan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa ajaran Islam ini diwariskan oleh Rasulullah SAW setelah diturunkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, diwariskannya kepada kita dengan sangat luar biasa. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita memproses diri kita, keluarga kita, anak istri kita, ya. Kalau dibalik lagi anak dan suami kita menjadi pribadi-pribadi yang berkilau, menjadi pribadi-pribadi yang merupakan permata kehidupan, yang bahkan menjadi pelita-pelita penerang bagi manusia yang lainnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu perkara yang saya selalu renungkan merupakan berkah dan karunia yang luar biasa kepada kita adalah sholat ini. Ya, sholat, Pak. Luar biasa anugerah Allah dengan mensyariatkan ibadah sholat ini kepada kita sebagai umat Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sholat ini sebagai aktivitas harian kita yang tidak terputus. Aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dan tegakkanlah sholat itu dengan tergelincirnya matahari sampai masuk waktu malam. Kemudian lakukanlah atau tegakkanlah sholat fajar yang diberikan istilah Qur'an al-Fajr. Artinya sholat subuh itu memang dikatakan Qur'an karena disunahkan untuk membaca Qur'an lebih panjang sedikit daripada sholat-sholat yang lain. Kenapa? Wa Qur'an al-Fajri inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. Sungguhnya sholat subuh itu adalah sholat yang disaksikan. Tentunya Allah menyaksikan semuanya, tetapi sebagai penguat keutamaan bagi sholat subuh ini, Allah turunkan malaikat-malaikatnya untuk menyaksikan hamba-hambanya yang melaksanakan sholat subuh. Terutama bagi kaum lelaki adalah sholat subuh secara berjamaah. Nah, ini siklus kehidupan kita tidak lepas daripada yang namanya sholat.
Sholat ini adalah pencegah dari kemungkaran. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Sholat itu, sungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Wa la dzikrullahi akbar, dan zikir kepada Allah itu lebih besar. Ya. Pernah saya jelaskan di sini barangkali apa yang dimaksud dengan zikir kepada Allah itu lebih besar. Lebih besar dari apa? Ya. Salah satu tafsirannya disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya tentang tafsir, ya, tafsir Ibnu Jauzi. Beliau menyebutkan bahwa lebih besar di sini, ya, kitabnya namanya Zadul Masir. Ya, Zadul Masir, kitab tafsir yang ditulis oleh Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi ini ulama, ya, beberapa dekade setelah Al-Ghazali, ya, tahun 500-an Hijriah. Beliau mengatakan salah satu tafsirnya adalah bahwa wala dzikrullahi akbar, dan zikir kepada Allah itu lebih besar. Kata beliau, zikir kepada Allah, betul-betul mengingat Allah di dalam sholat, itu lebih besar nilainya dari Allah, dan di sisi Allah, ya, bisa menghapus perbuatan keji dan munkar yang disebutkan tadi, ya. Sholat itu sebagai pencegah, ya. Itu salah satu tafsir. Jadi sholat ini luar biasa, Pak. Saya tidak bilang ya silakan berdosa, yang penting sholat, ya. Tetapi maknanya luar biasa, bahwa orang yang betul-betul khusyuk dalam sholatnya, memperhatikan sholatnya, ya, dia mengingat Allah dalam sholatnya, nilai mengingat sholat, mengingat Allah, berzikir pada Allah dalam sholat ini, itu bandingannya lebih besar daripada setiap perbuatan keji dan munkar. Jadi dia betul-betul seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, innal hasanati yudhibun as-sayyi'at, sungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk. Perbuatan mengingat Allah, sudah sholat khusyuk, mengingat Allah betul-betul dalam sholat, itu menjadi penghapus, ya, dosa-dosa yang lain, dan sekaligus pencegah daripada dosa berikutnya. Masya Allah, ini ya luar biasa. Jadi sholat itu penghapus dosa yang sebelumnya, pencegah dosa yang akan datang. Nah, ini betapa pentingnya yang namanya sholat. Nah, fungsi sholat juga, salah satu keutamaannya sholat itu adalah bahwa dia adalah media tempat kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang-kadang kenapa kita ini sedih, Pak, dalam kehidupan dunia ini? Apa yang banyak membuat orang sedih adalah kekecewaan. Kenapa kecewa? Ya, pernah tidak Allah mengecewakan kita? Tidak pernah, Pak. Yang mana yang sering mengecewakan kita? Manusia. Ya. Manusia itu sering sekali mengecewakan kita. Bahkan kadang-kadang dari orang yang terdekat. Ya. Makanya ada ungkapan dalam bahasa Arab, inna waq'a dzawil qurba asyaddu mawadatan min waq'il husamil muhannaj. Tikaman daripada orang dekat itu lebih menyakitkan daripada tebasan pedang yang paling tajam. Ya. Itu, Pak. Luar biasa. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq senantiasa memberi bantuan kepada kerabatnya, kerabat lagi, muhajirin juga. Ya, ada seorang kerabatnya muhajirin selalu dikasih bantuan sama Abu Bakar As-Siddiq. Tapi begitu datang peristiwa yang justru membutuhkan bantuannya orang ini, dukungannya orang ini, supportnya orang ini, ya, dia justru menjadi orang yang berbalik. Nah, itu peristiwa Al-Ifk, ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha difitnah oleh orang-orang munafikin, ya, melakukan hal yang tidak pantas, difitnah, ya, panjang ceritanya. Orang ini bukannya membela, ya, Aisyah, justru dia ikut-ikut menyebarkan berita bohong itu. Sakit hatinya Abu Bakar, ya. Nah, ini kita ambil contoh saja, walaupun akhirnya Abu Bakar memaafkan dia. Bahkan kadang-kala anak. Nah, ini dalam konteks pendidikan kita perlu bahas nanti bagaimana kalau anak
menyakitkan hati orang tua. Bagaimana sikapnya orang tua yang seharusnya? Bagaimana Nabi Yakub alaihissalam? Apa yang kurang dari Nabi Yakub untuk memberikan perhatian kepada anak-anaknya? Hanya ketika dia memiliki perhatian yang dianggap lebih besar kepada adik mereka, yaitu Yusuf alaihissalam. Sampai-sampai bukannya mereka ini membantu bapaknya memelihara adiknya ini, bahkan dengan tega-teganya mereka membuang adiknya di sumur. Ini justru perbuatan yang sangat menyakitkan hati bapak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub? Innama ashku bathi wa husni ilallah. Hanyalah aku mengadukan kesedihanku kepada Allah. Nah, intinya dalam kehidupan ini kita harus siap untuk banyak menerima kekecewaan, hal yang mengecewakan dari manusia. Perkataan-perkataannya, celaannya, nyinyirannya, Manusia itu Pak luar biasa, Jangankan sesama manusia, Allah saja dia hina, Apa kurangnya diberikan oleh Allah kepada Bani Israel itu? Tapi sempat-sempatnya, bisa-bisanya mereka mengatakan yadullahi maglulah, tangan Allah itu terbelenggu. Kalau tidak terluaskan rezekinya, dia bilang tangan Allah terbelenggu, dia tidak kasih lagi rezeki. Betapa kurang ajarnya ini Bani Israel, ini orang Yahudi ini, Wa qalatil yahudu yadullahi maglulah, berkata orang-orang Yahudi tangan Allah terbelenggu. Nah, Salat ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, hadiahkan kepada kita, menjadi media untuk melebur semua itu. Ibaratnya ini perkataan manusia ini toksik semua ini, yang mengotori pikiran kita, membebani hati kita. Maka proses detox yang paling utama terhadap semua itu adalah sholat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala yawiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Jangan sampai hatimu itu menjadi sempit dengan perkataan mereka, dan maka bertasbihlah, sucikan Tuhanmu, dan sujudlah bersama orang-orang yang sujud. Jadilah menjadi orang yang sujudlah, sholat Pak. Kadang-kadang diibaratkan sholat itu dengan beberapa bagian daripada sholat. Sujudlah, sholat, rukuklah, artinya kita rukuk. Tidak berarti kalau bilang rukuklah bersama orang rukuk, yang penting sudah rukuk, artinya sholat. Mungkin juga sujudlah, artinya sujud. Ini secara garis besar. Walaupun ada ibadah yang dilakukan khusus sujud, tapi sholat ini adalah kadang-kadang disebutkan juga dengan bagian daripada sholat itu yang paling penting, itu sujud. Kadang-kadang dikatakan juga qiyamul lail, bukan berdiri saja, pasti ada sujudnya juga. Kadang-kadang dikatakan ruku' warka'u ma'ar raki'in, kadang-kadang dikatakan sujud, wasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Ala kulli hal, sholat ini, lihatlah dalam hadis yang sahih diceritakan tentang kisah Juraij. Siapa itu Juraij? Ini seorang soleh ahli ibadah dari kalangan Bani Israel sepeninggal Nabi Isa alaihissalam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dituduh berzina. Bayangkan Pak, ini memang kerjanya ini bazar-bazar sama dahulu, sampai sekarang ini sama aja Pak. Medianya aja dengan wasilahnya yang berbeda, tetapi substansinya sama aja, Bazar sama dahulu, tuduh orang baik-baik, ahli ibadah, pezina. Sekarang juga seperti itu, Nah, tapi orang yang jahat itu mereka tutupi, tapi kan Allah Maha Kuasa, Allah yang genggam dunia ini. Apa artinya dunia ini? Saya kembali sholat ini yang menjadi mikir, mendetoks semua dampak negatif daripada perkataan-perkataan manusia. Karena memang kalau mau didengar
perhatikan perkataannya manusia. Pada kita habis hidup kita hanya untuk komen, ya. Nah itu berkata seorang ahli hikmah, ya, seandainya setiap gonggongan anjing itu, ya, kita sumpah mulutnya anjing itu dengan batu, maka habislah batu di dunia ini. Karena kalau suruh diam dia akan menggonggong lagi. Subhanallah. Maka ya, tapi anjing kadang-kadang tidak sekedar menggonggong, Pak, ya, dia menggigit juga, ya. Ala kulli hal, inilah keutamaan salat, dan masih banyak lagi. Olehnya itu salat ini betul-betul menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menjadi bagian daripada pendidikan seorang keluarga atau satu keluarga muslim. Wasiat Luqman menyebutkan, ya, tentang sholat. Aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Setelah Luqman mengajarkan anaknya, ya, untuk tidak berlaku sombong, ya, tidak mensyariatkan Allah, ya, Luqman mengajarkan anaknya untuk setia dengan sholat. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana membiasakan anak sholat, ya, menjadikan bagian. Semuanya ini wasiat Luqman. Kadang-kadang kita cuma perhatikan wasiatnya Luqman, kita tidak perhatikan bagian awal daripada surat Luqman itu sebelum Luqman mewasiatkan petuah-petuahnya itu kepada anaknya. Allah Subhanahu Wa Taala katakan, walaqad atayna Luqmanal hikmah. Kami telah menganugerahkan kepada Luqman itu hikmah. Subhanallah, ya. Jadi sebelum kita menyampaikan nasihat-nasihat itu, yang perlu diperhatikan adalah orang tua itu harus sudah menjadi pribadi yang, ya, dipenuhi dengan hikmah. Apa itu hikmah? Kalau terjemahan sederhananya adalah bijaksana. Tapi dia memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar kata bijaksana dalam bahasa Indonesia. Hikmah berarti kecerdikan. Hikmah berarti ketelitian. Hikmah berarti kesabaran. Hikmah berarti ketepatan dalam bersikap. Itu, ya. Orang yang diberi hikmah, makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, waman utiyal hikmata faman yu'tal hikmata wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang sudah diberikan hikmah, dia sudah diberi anugerah yang sangat besar. Para nabi ini ahli hikmah. Dia tahu kapan dia bicara, kapan dia diam, kapan dia menghukum, kapan dia memaafkan. Ya, itulah hikmah. Makanya, dan hikmah ini, apa yang menjadi dampak daripada interaksi kita dengan orang yang memiliki hikmah? Haibah, ya, ihtiram, hub, cinta. Orang yang punya hikmah, ketika kita berinteraksi dengannya, kita akan punya kesegaran, kita akan memiliki penghormatan, kita akan memiliki rasa sayang kepadanya. Kalau seseorang sudah memiliki, ya, rasa ini kepada orang lain, maka apa yang dia akan sampaikan itu insya Allah akan mudah diterima oleh orang. Begitu juga orang tua, ketika dia sudah mendapatkan tempat di dalam hati anaknya, anaknya ini menghargainya, menghormatinya, mencintainya, maka apa yang disampaikan orang tua akan mudah diterima oleh anak. Tapi kalau anak ini benci kepada orang tuanya, jengkel kepada orang tuanya, tidak hormat kepada orang tuanya, karena mungkin salah satu asbabnya perilaku orang tuanya itu sendiri, maka apa yang akan disampaikan kepada anak? Mental. Itu, ya. Walaupun tentu ini kita tidak bisa generalisir. Sudah banyak sekali juga orang tua bodoh, baik-baik sekali bersama anaknya, anaknya memang yang baik, ya. Sepertilah kisahnya Nabi Nuh, ya. Apa yang kurang dari Nabi Nuh? Ya. Beratus tahun bahkan dipelihara, didakwai, tetapi anaknya
tetap membangkang menjadi orang kafir. Itu sudah takdir ketentuan Allah sebagai ujian ya. Tetapi secara umum seorang bapak, seorang ibu hendaknya bersikap hikmah, dan orang dikatakan berhikmah itu bukan berarti tidak pernah salah, Pak. Ya jangan dibayangkan bahwa orang tua tidak pernah salah juga. Tetapi akumulasi daripada interaksi selama ini secara garis besarnya itu adalah seperti itu. Memang baik gitu. Jadi orang itu juga baik penilaian anak kepada orang tua, penilaian orang tua kepada anak, penilaian kita dalam interaksi kita sebagai saudara, itu jangan dinilai dengan satu dua kesalahan ya. Karena tidak mungkin kita ini 100% benar terus, baik dalam percakapan, dalam pembicaraan, dalam pergaulan. Pasti saja ada yang salah, tetapi itulah yang pada dalam mazhab Syafi'i dikatakan ya, itu kalau air sudah 2 kullah, sudah ukurannya itu 2 kullah ya, tidak ada lagi najis yang dibawa di situ. Jadi walaupun ada situ datang kotoran, itu tidak dianggap sebagai najis. Ya, bedakan najis dengan kotoran ya. Nah, jadi 2 kullah. Artinya kalau orang sudah baik nih kebanyakannya, belum jangan nih 1-2 kesalahannya menjadikan kita menilai dia menjadi tidak baik. Demikian juga penilaian anak kepada orang tua. Kadang-kala bisa salah juga orang tua ya. Anak apalagi lebih banyak salahnya, tapi orang tua lebih banyak maafnya ya. Nah, kata pepatah ya, kasih anak sepanjang galah ya, kasih ibu sepanjang masa. Nah, jadi seperti itu Bapak dan Saudara sekalian. Kita berusaha untuk memformat diri kita menjadi pribadi yang penuh hikmah setelah kita menyampaikan, termasuk bagaimana mengajak sholat. Bukan perkara yang bisa instan, Pak. Nah, langsung sudah taat anak kita sholat. Kadang-kala kita akan diuji dengan berbagai ujian. Sampai dewasa anaknya sudah diajak sholat, sudah dicontohkan sholat ya, tapi masih tidak masih tidak disiplin melaksanakan sholat. Cara yang paling itu adalah mendoakan anak. Doakan ya. Ada Syekh kami namanya Syekh Muhammad Mukhtar Syakiri. Dia katakan ada seorang ibu yang mengeluh dalam salah satu ceramah beliau. Dia bilang, ini anakku belum bisa disiplin sholat ya. Apa yang saya harus lakukan? Dia bilang, ajarlah, sampaikan lagi. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalih. Tidak ada lagi apakah perkataan yang lebih baik daripada perkataan yang mengajak kepada Allah. Ajak terus, ajak terus, ajak terus. Entah yang memberikan hidayah itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Saudara sekalian mengatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya anak sudah disiplin di kolom sholatnya ya. Kalau ada kesalahannya 1-2 ya, maafkan ya. Karena tidak mudah itu orang menjadi ahli sholat, orang yang terus tekun sudah melekat dirinya dengan sholat. Memang kalau kita bergaul ini Pak, alhamdulillah pergaulan kita kan masjid ya, pengajian, kita lihatnya orang baik-baik sholat ya. Jadi kita bilang, kenapa orang tidak sholat? Pertanyaan kita, kenapa ada orang tidak sholat ya kan? Karena kita lihat di sekeliling kita orang-orang sholat, tapi di luar sana ya banyak orang Pak menderita orang tuanya karena anaknya tidak mau sholat. Maka kalau anaknya sudah sholat ya, tidak ada lagi kebahagiaan yang lebih besar daripada. Apalagi kalau anaknya jadi imam itu kata Syekhul Azhar, dia bilang, bagi saya kebahagiaan dunia ini pada 2 hal ya. Apa itu Syekh? Dia bilang, saya lihat anak saya jadi imam saya ya. Yang kedua itu kalau anak laki-laki. Yang kedua dia bilang, kalau saya lihat anak perempuan saya keluar berhijab ya. Itu tidak ada lagi kebahagiaan yang besar bagi saya. Dia bilang, kedua melihat 2 hal ya. Kalau anak pas sholat ya, Masya Allah, ada di masjid, kita boleh selalu ke masjid ya. Namanya manusia kadang-kala terjadi kesalahan, kita marah, tapi jangan berketerusan, maafkan ya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang memaafkan
memaafkan. Orang bertakwa itu yang memaafkan manusia. Maka orang yang paling pantas mendapatkan maaf kita adalah anak kita. Ya. Sesekali kita bisa marah juga, ya, tapi jangan berketerusan. Ya. Nah, mungkin kita tidak bisa seperti Yakub alaihissalam yang saldo maafnya itu luar biasa, ya. Sampai-sampai saldo maafnya itu, ya, boleh dikatakan yang menurun kepada anaknya namanya Yusuf. Ya. Bapaknya sang pemaaf. Yusuf adalah manusia yang paling pemaaf. Ya. Nah, maka maafkanlah, ya, doakanlah, rangkullah kembali, ya, bersamailah dalam kebaikan anak-anak kita, terutama bersama dalam menegakkan sholat. Betapa luar biasa. 10 tahun Pak, dah sholat dipukul. Ya, saya pernah jelaskan di sini dari 7 tahun diperintah sholat kepada 10 tahun dipukul kalau tidak sholat 3 tahun. 3 tahun ini 360 hari kali 5, ya. Berapa itu Pak? 360, ya, kali 5 kali 3, ya. Berarti 1000 lebih. 1000 kali 5, lebih 5000 kali kita sudah suruh anak kita sholat baru kita pukul. Nah, bayangkan. Jadi mari biasakan, ya. Jangan ini ada juga bagaimana Ustaz kalau ini kita baru sadar sudah besar nih tuh anak, sudah sulit nih dikendalikan. Nah, kita baru dapat hidayah ini, ya. Jangan pernah putus asa. Ya. Apa susahnya itu kalau Allah menghendaki? Kita harus punya azam saja dan punya kepercayaan kepada Allah bahwa Allah yang akan memberikan hidayah anak kita. Doakan, sampaikan. Kalau kepada orang-orang umum kita pergi berdakwah, bahkan ada saudara-saudara kita itu ya ahlu dakwah keliling masjid-masjid, aja orang sholat, orang lain saja diajak, apalagi anak kita. Kita ketuk pintu rumah orang, kenapa kita tidak bisa ketuk pintu hati anak kita? Ya kan? Nah, ajak lagi. Entah kalau kita akan mati dalam keadaan mengajak anak kita, mengajak manusia, itulah sebaik-baik akhir daripada kehidupan kita. Kita berakhir di dunia ini dalam keadaan kita mengajak kepada kebaikan. Artinya apa Pak? Kalau kita Allah pakai kita, itu tidak ada kebaikan yang lebih besar. Tidak sta'amalallahu tabaraka wa ta'ala abdahu. Kalau Allah pakai hambanya untuk memberi hidayah kepada hamba-hamba yang lain. Ya, coba bayangkan ini. Allah Maha Kuasa, ya, memberikan hidayahnya itu kepada semua manusia, Pak. Semua. Kalau Allah menghendaki Fir'aun beriman, Abu Lahab langsung beriman, Namrud jadi langsung beriman. Kalau Allah mau, tapi Allah takdirkan keadaan seperti ini. Ada rezim-rezim yang zalim sejak zaman dahulu. Ada Fir'aun, ada Namrud, ya. Nah, hikmahnya pasti Allah ingin melahirkan sesuatu yang luar biasa, menjadikan sesuatu yang luar biasa, yaitu lahirnya para pejuang. Subhanallah, ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa cerita-cerita tentang bagaimana lika-likunya lahirnya para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurutlah di antara kelembutan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita kembali, ya, di rumah kita masing-masing, memberikan hati kita kepada para buah hati kita, anak-anak kita, maaf kita, doa kita, ya, kebersamaan kita, karena dunia ini Pak sementara aja, ya. Tidak lama lagi kita akan tinggalkan. Kata-kata tidak lama ini, ya, pasti, karena memang walaupun kita akan lihat lama, tidak lama lagi. Maka sisa-sisa kehidupan kita ini, mari berikan yang terbaik kepada orang-orang terdekat, tercinta kita, ya, agar nanti di akhirat ketika kita sudah kembali semua kepada Allah, kita termasuk di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan diikuti dengan anak keluarganya dengan iman juga, Allah akan kumpulkan, ya, bersama di dunia dalam ketaatan,
Bereuni di surga. Itu enaknya reuni Pak kalau di surga, ya. Kalau reuni di neraka walaupun ketemu dengan orang-orang yang paling kita banggakan, tetapi ya neraka. Ya. Kalau reuni di surga, ya. Ya, biar di tempat yang tengah-tengahnya papan tengah surga, ya. Cuma itu sudah luar biasa, ya. Jadi mudah-mudahan Allah ampuni kita semua, ampuni anak, istri, suami, seluruh keluarga kita, sahabat kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kehidupan kita di dunia ini adalah taman-taman surga, tempat kita menikmati kebahagiaan dalam ketaatan kepada Allah, ya, agar kita dapat menikmati surga yang merupakan tempat impian kita, Jannatul Na'im, Jannatul Firdaus. Allahumma amin, Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.